disciples transforming lives. Oh ya Pastor Puji, saya pernah dulu bermimpi. Pertanyaan sekarang, apa mimpimu? Tuhan itu ngomong terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi kalau Anda percaya Tuhan untuk yang kecil, Anda akan mendapatkan yang kecil dalam hidup. Kalau Anda mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang besar, Anda akan melihat perkara besar dalam hidup ini. Sebaliknya juga sama, kalau Anda memvisikan sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah dalam hidup ini, maka hidupmu akan menjadi gelap. Anda akan menjadi orang yang jahat. Jadi bermimpilah dengan bijak. Saudara, hari ini saya akan sampaikan khotbah berseri. Saya memberikan judul menerima yang terbaik daripada Tuhan. Di ibadah yang pertama saya sampaikan tentang firman. Firman itu adalah pewahyuan yang terbesar yang Yesus pernah ajarkan adalah ternyata firman itu sebuah benih. Kalau kita berhasil atau mampu menanamkan firman dalam hati kita, maka firman itu akan menghasilkan buah yang dahsyat, perubahan yang luar biasa. Saya jelaskan ya tadi pagi, kalau Anda punya kesempatan Anda bisa dengarkan ulang pesan tadi pagi. Dan di ibadah ini saya akan sampaikan tentang mimpi. Saudara, coba kita buka sama-sama dulu, kita buka di Kejadian pasal yang ke-37, kita baca di ayatnya yang kelima. Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Katakan bermimpilah Yusuf. Saudara, ada beberapa macam mimpi. Yang pertama adalah waktu kita tidur, ada bunga tidur. Kita bermimpi karena kita kepikiran, kita sibuk sepanjang hari, lalu kita bermimpi. Ya, nah yang saya maksud mimpi ini bukan yang mimpi bunga tidur. Lalu ada mimpi yang namanya, saudara, mimpi bukan ketika kita waktu tidur, tapi waktu kita melek. Itu bicara tentang kerinduan-kerinduan kita untuk mencapai sesuatu, kerinduan-kerinduan kita untuk mengalami sesuatu di masa depan. Itu adalah sesuatu yang kita kejar supaya kita itu bisa capai dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga, ini adalah sebuah tujuan atau rencana Allah yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Saudara, jadi hari ini Anda harus tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita ini beda dengan binatang. Hewan dan binatang itu tidak punya kemampuan untuk bermimpi. Tapi Anda dan saya itu Tuhan sudah install, Tuhan itu ciptakan kita dengan kapasitas untuk bermimpi. Yang setuju katakan amin. Kita ini dicipta serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan itu punya kemampuan untuk merancang, mendesain, memimpikan sesuatu dunia dan segala isinya itu karena Tuhan memimpikannya terlebih dahulu. Nah, kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita punya kemampuan untuk bermimpi. Ada amin? Dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bermimpi bukan supaya kita ini Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bermimpi supaya kita ini menggunakan kemampuan itu selama kita hidup di bumi. Jadi tidak bermimpi itu sebetulnya Anda sedang berjalan di luar kehendak Tuhan. Adalah kehendak Tuhan untuk Anda bermimpi. Tuhan kita itu kreator, sang kreator. Itu sebabnya dia itu sifatnya kreatif. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan itu ingin kita ini menggunakan kemampuan kita untuk menjadi kreatif. Coba tengok kanan kiri, kamu adalah orang yang kreatif. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Nah, challenge-nya di sini, saudara. Challenge-nya di sini. Kalau Anda bisa menselaraskan mimpi dengan tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan ini, maka saya percaya hidup Anda ini, walaupun kita ini kadang ketemu sama pintu-pintu yang tertutup, tapi Tuhan itu bisa setting, kita akan menemukan pintu yang tepat dan Tuhan itulah yang akan membuka pintu dalam kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya challenge kita adalah gunakan kemampuan Anda untuk bermimpi untuk menggenapi rencana Allah atau tujuan Allah kenapa kita ada di muka bumi ini. Itu challenge kita. Ya, jadi kebenaran yang pertama tentang mimpi adalah Anda dan saya itu diciptakan dengan kapasitas untuk bermimpi. Dan Tuhan berharap kita menggunakan kapasitas kita untuk bermimpi. Katakan amin. Yang kedua, saudara,
Tanpa mimpi kita itu akan mati. Amsal 29 berkata, ya umatku binasa karena, bukan umatku binasa, saudara. Dikatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. When there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, nggak ada mimpi, dikatakan hidup kita ini menjadi liar. Hidup kita ini tidak kemana-mana. Bahkan hidup kita ini bisa mengalami yang namanya kematian atau kehancuran. Jadi nggak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, kalau Anda nggak bermimpi, Anda akan hancur. Anda tidak akan kemana-mana. Saudara, kebenaran yang ketiga tentang mimpi adalah segala sesuatu dimulai dengan sebuah mimpi. Katakan amin. Dunia, alam semesta dan segala isinya itu tercipta karena karena Tuhan sudah memimpikannya. Hari ini kita bisa menikmati benda-benda di sekitar kita, itu karena ada seseorang yang memimpikannya. Contoh, kita bisa menikmati lampu, itu karena ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison kalau nggak salah. Ya, memimpikan untuk menciptakan benda-benda penerang, supaya kita nggak hidup dalam kegelapan. Kita ini bisa berkomunikasi di beda tempat, berbeda jarak, tapi kita bisa berkomunikasi melalui handphone, telepon. Zaman dulu telepon, sekarang smartphone. Itu karena zaman dulu ada seorang yang memimpikannya. Kalau nggak salah Alexander Graham Bell. Pesawat terbang yang kita nikmati, kita bisa berpindah tempat dengan ukuran waktu yang singkat. Itu karena dulu ada dua orang bersaudara, namanya Wright bersaudara. Itu memimpikan satu kali kelak manusia bisa terbang. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita dimulai dari sebuah mimpi. Ada amin. Kebenaran yang keempat tentang mimpi adalah, saudara, mimpi itu bisa menunjukkan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita di masa depan. Saya bukakan ayatnya, Kejadian 41 ayat 32. Kejadian 41 ayat 32, saya bacakan ya. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Firaun itu mendapatkan mimpi, kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, akan apa yang Tuhan akan lakukan. Hidup kita juga sama, Tuhan itu bisa menanamkan sebuah benih, itu mungkin sebuah firman, sebuah mimpi, sebuah rencana Allah, sebuah kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dalam pernikahan kita, pekerjaan kita, dalam kerohanian kita, termasuk dalam pelayanan kita. Dalam aspek kehidupan kita, Tuhan itu bisa menanamkan rencananya, tujuannya dalam hati kita untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita di masa mendatang. Ada amin. Jadi sebuah mimpi itu menunjukkan apa yang Tuhan akan kerjakan melalui kita di masa depan. Nah, itulah sebabnya salah satu buah Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus adalah anak-anakmu akan bernubuat. Apa sih bernubuat itu? Kita mulai memperkatakan pekerjaan atau perbuatan Tuhan di masa depan. Lalu teruna-terunamu akan mendapatkan apa, saudara? Visi atau penglihatan. Apa itu penglihatan? Sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di masa depan. Gambaran apa yang Tuhan mau kerjakan melalui mereka di masa depan. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Apa itu mimpi? Sebuah bayangan, sebuah gambaran apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, melalui kita di masa depan. Ada amin. Tuhan bisa loh di awal tahun ini menanamkan sebuah kerinduan, sebuah rencana untuk Anda bisa mencapai sesuatu bagi Tuhan. Tuhan bisa menanamkan rencananya dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu akan memakai kita di masa mendatang, di hari-hari ke depan kita. Ya, lalu sebuah mimpi, kebenaran yang kelima adalah mimpi itu bisa membentuk diri kita. Katakan mimpi membentuk diri kita. Itu sebabnya di awal tahun jangan salah bermimpi. Selaraskan mimpi Anda dengan tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan Anda, dalam semua aspek kehidupan Anda. Saudara, kenapa? Karena mimpi itu akan apa? Membentuk diri kita. Makanya Yesus itu pernah ngomong begini, kalau matamu itu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu apa sih? Mata itu adalah alat untuk melihat.
Jadi kalau Anda itu memvisikan sesuatu yang baik, baiklah hidup Anda. Kalau Anda memvisikan sesuatu yang kecil, kecillah hidup Anda. Kalau Anda memvisikan sesuatu yang besar, Anda akan menjadi besar. Sebaliknya juga sama, kalau Anda memvisikan sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah dalam hidup ini, maka hidupmu akan menjadi gelap. Itu akan membentukmu, Anda akan menjadi orang yang jahat. Saudara, nah itulah sebabnya mimpi itu membentuk diri kita. Kebenaran selanjutnya adalah ternyata sebuah mimpi itu membuat kita bertumbuh. Saudara, ketika Anda memiliki sebuah mimpi, ya, mimpi itu akan memaksa Anda keluar dari apa yang ada dalam diri Anda sekarang. Satu kali kelak, ketika Anda menoleh ke belakang, loh kok aku bisa punya bakat ini ya, kok aku bisa punya keterampilan ini ya, kok aku ini bisa punya kemampuan ini ya. Itu karena Anda memimpikan sesuatu. Ada amin. Hari ini, dulu tahun 2012 saya itu memimpikan saya menggembalakan 1000 kelompok sel tahun 2012. Oh, perjalanannya itu nggak mudah. Ya, bagi Anda yang terjun dalam dunia pemuridan, Anda tahu discipleship is messy. Ya, benar-benar kacau. Gitu ya. Nggak mudah, banyak gesekan. Ya, nggak mudah untuk memuridkan orang, menggembalakan orang. Gitu ya. 1000 kelompok sel, itu berarti 1000 pemimpin, 1000 kepala, Anda bisa bayangkan, gitu ya. Tapi hari ini, kalau saya noleh ke belakang, loh kok saya ini jadi berkembang ya, gara-gara saya punya mimpi 1000 kelompok sel. Kok saya bisa punya kemampuan ini ya, saya ini menyadari loh, saya sebelumnya dulu itu gak punya kemampuan untuk kepemimpinan di titik ini. Kok sekarang saya bisa jadi di titik ini ya? Simple, karena sebuah mimpi membuat Anda bertumbuh. Hari ini saya punya mimpi tahun 2030, cukup mustahil sih. Mimpi saya 10.000 kelompok sel. Nah, lebih pusing lagi nih. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi saya percaya, kalau Anda bermimpi sesuatu yang cukup memaksa Anda untuk bertumbuh, Anda ada dalam jalur yang tepat. Itu akan mengembangkan diri Anda. Ya, sebetulnya ya, nggak ada yang namanya orang, nggak ada yang namanya orang besar itu nggak ada. Yang ada dalam mimpi yang besar. Kenapa? Karena ketika ada orang-orang biasa tapi dia punya mimpi yang besar, di dalam apa ya, pengejarannya orang-orang biasa yang mengejar mimpi yang besar itu, dia menjadi orang besar. Katakan amin. Makanya hari ini saya rindu jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat. Anda hari ini gunakan kapasitas Anda untuk bermimpi dan bermimpilah besar. Berdirilah dengan iman, percayailah perkara-perkara besar bisa terjadi lewat hidup Anda. Percayai sesuatu yang besar, bermimpilah besar, katakan amin. Harapkan hal-hal yang besar. Bermimpi besar itu pilihan. Anda nggak harus kok bermimpi besar. Itu pilihan. Tapi hari ini saya mau memberikan saran, bermimpilah besar. Dalam area-area kehidupan Anda. Katakan amin. Jadi kalau Anda percaya Tuhan untuk yang kecil, Anda akan mendapatkan yang kecil dalam hidup. Kalau Anda mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang besar, Anda akan melihat perkara besar dalam hidup ini. Ya, jika Anda percaya mimpi yang besar, Tuhan akan memberikan mimpi yang besar dalam kehidupan Anda. Jadi, bermimpilah dengan bijak. Katakan amin. Karena apa? Tuhan itu ngomong terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, kebenaran yang ketujuh, mimpi membuat kita bisa fokus. Saudara, kebenarannya adalah kita ini gak bisa melakukan segala hal dalam hidup ini. Ada sesuatu yang lebih penting daripada sesuatu yang lain. Anda kalau nggak punya mimpi, hidup Anda nggak tahu kemana. Segala hal Anda kerjakan. Saudara. Tapi kalau Anda punya satu mimpi yang spesifik, itu membuat Anda, fokus Anda, energi Anda, kekuatan Anda ditujukan ke satu titik itu. Membuat Anda itu bisa menseleksi hal-hal yang nggak penting dari hal-hal yang penting. Makanya orang kalau nggak punya visi, nggak punya mimpi, liar, hidupnya nggak kemana-mana.
Saudara. Dan itu sebabnya kalau hari ini saya mau katakan kepada Anda, bermimpilah sesuatu yang selaras dengan mimpi dan tujuannya Tuhan. Bermimpilah sesuatu yang ada nilai kekalnya. Jangan cuma mimpi begini loh. Saya nggak akan pernah memimpikan ini. Aku kepengen jadi orang terkenal. Buat apa? Ya, Alkitab itu katakan terkenal itu vain glory. Apa ya? Pujian sia-sia. No. Bermimpilah untuk jadi berkat. Bukan untuk terkenal. Kalau Anda jadi terkenal ya sudah, puji Tuhan. Tapi bukan itu yang Anda capai. Ya, jadi bermimpilah untuk sesuatu yang bernilai kekal. Itu akan membuat Anda mengeliminasi hal-hal yang tidak penting dari hal-hal yang penting. Kebenaran berikutnya adalah mimpi itu bisa mengembangkan iman Anda. Makanya Yesus ngomong jadilah sesuai dengan imanmu, bermimpilah besar. Yang ke-9, sebuah mimpi itu membuat Anda mampu untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup Anda. Karena Anda masih percaya bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di depan Anda. Katakan amin. Orang yang punya mimpi itu punya daya tahan yang lebih daripada orang yang gak tahu mau kemana. Yang terakhir, seorang pemimpi itu akan menginspirasi orang lain. Ya, coba lihat orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang menginspirasi, itu selalu orang-orang yang punya goal, punya tujuan dan punya mimpi. Gak ada orang yang gak bermimpi lalu menginspirasi. Saya terinspirasi dengan hidupmu. Kenapa? Karena hidupmu itu gak tahu kamu mau kemana. Gak ada, saudara. So, kalau Anda ingin menginspirasi orang jadi teladan, jadilah pemimpi, katakan amin. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya ya. Kita tadi baca di ayat yang kelima. Kita baca ulang ya, kita baca ulang. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lingkari kata lebih benci. Nah, saya mau memberikan sebuah kebenaran tambahan. Ternyata iblis itu benci sama pemimpi. Setan itu benci sama orang yang mulai bermimpi. Sebetulnya dia benci kenapa? Karena dia takut. Dia takut ada orang-orang yang biasa, orang-orang Kristen yang berdiri dengan iman, mempercayai perkara-perkara besar bisa terjadi melalui hidupnya. Makanya dia nggak mau kita bermimpi. Setan benci sama pemimpi. Itulah sebabnya setan ingin menggunakan segala cara untuk menghentikan Anda bermimpi. Ataupun kalau Anda sudah bermimpi, setan akan menggunakan segala cara untuk membuat Anda berhenti bermimpi. Saudara, makanya dikatakan lebih benci lagi kepadanya. Coba kita lompat di ayatnya yang sebentar. 19, Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Katakan tukang mimpi. Ini harus jadi goal kita. Kita harus menjadi pemimpi. Amin. Orang, gini loh, Anda bisa bermimpi tapi belum tentu Anda pemimpi. Gini loh, Bapak Ibu. Tujuan Tuhan atau rencana Allah dalam hidup kita itu gak pernah berubah. Tapi mimpi dalam hidup kita itu bisa berubah-ubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan usia, sesuai dengan tingkatan-tingkatan dalam kehidupan kita, sesuai dengan musim-musim dalam kehidupan kita. Contoh, dulu saya bermimpi 1000 kelompok sel. Sekarang saya gak bermimpi 1000 kelompok sel lagi. Saya bermimpi, mimpi saya udah berubah. 10.000 kelompok sel. Dulu bagi saya bermimpi 3.000 jemaat itu mustahil, sampai jengking-jengking saya itu. Ya, sekarang saya nggak bermimpi lagi 3.000 murid, saya memimpikan 100.000 murid sekarang. Jadi mimpi dalam hidup kita itu berubah-ubah, tapi rencana Allah, tujuan Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Katakan amin. Nah,
itulah sebabnya Tuhan itu mau kita menjadi tukang mimpi. Kalau Anda cuma bermimpi sekali, itu bukan pemimpi namanya. Oh ya Pastor Puji, saya pernah dulu bermimpi. Pertanyaan sekarang, apa mimpimu? Jadilah tukang mimpi, katakan amin. Nah, lalu dikatakan begini, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Lihat, kakak-kakak Yusuf ingin membunuh Yusuf. Sebetulnya yang dituju itu adalah mereka mau lihat apa jadinya mimpinya. Dengan kata lain setan juga sama. Tujuan setan, target setan adalah ingin membunuh mimpi Anda. Dia nggak mau bermimpi. Dia nggak mau Anda bermimpi. Katakan amin. Lebih baik Anda nggak apa-apa rajin ke gereja tiap minggu. Tapi Anda yang penting Anda nggak usah bermimpi. Ya, kalaupun Anda bermimpi, setan akan menggunakan segala cara untuk membuat Anda berhenti bermimpi. Nah, saya akan bagikan 3 hal yang iblis lakukan untuk membunuh mimpi kita. Coba kita lihat ayat 22, ayat selanjutnya. Ayat 21 ya. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di mana saudara? Di padang gurun ini. Tapi jangan apa-apakan dia, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Perhatikan sumur tadi di mana? Padang gurun ya. Nah ayat 23 perhatikan, this is my point. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Sampai sini. Apa yang dilakukan kakak-kakaknya Yusuf kepada Yusuf pertama-tama? Ternyata ini, ya, kakak-kakaknya Yusuf itu menanggalkan jubah maha indah. Apa maksudnya? Jadi jubah maha indah itu sebetulnya merupakan sebuah simbol dari perkenanan atau cintanya Yakub atau ayahnya kepada Yusuf. Rupa-rupanya papanya ini memang menunjukkan favoritism atau menganak emaskan si Yusuf ini. Yusuf ini dicintai lebih daripada kakak-kakaknya. Yusuf dikasih jubah maha indah, kakak-kakaknya enggak. Menunjukkan bahwa memang ini adalah anak yang paling dicintai dari semua anak-anaknya. Ya, itulah sebabnya saya pernah katakan, kalau Anda jadi orang tua, limpahi anak-anak Anda dengan cinta kasih. Karena apa? Itu akan membuat mereka bermimpi besar. Ada amin? Tapi kalau tiap hari Anda kritik terus, Anda ngomong anak gak guna kamu, ya kamu ini gak bisa apa-apa, itu akan merampok kemampuan mereka bermimpi. Sebaliknya kita juga sama. Kalau kita sadar bahwa kita ini dicintai Tuhan, Tuhan itu gak membenci kita. Tuhan itu ingin kita mencapai sesuatu bagi kerajaannya, maka itu akan mendorong kita untuk bermimpi besar. Sebaliknya, kalau Anda percaya Tuhan benci hidupmu, kalau Anda percaya bahwa Tuhan gak mau Anda melakukan sesuatu, mencapai sesuatu dalam hidup ini, jadi kerdil Anda. Buat apa bermimpi besar kalau Tuhan benci hidupku? Gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama dilakukan kakaknya adalah menanggalkan jubahnya. Jubah maha indah. Jadi sebetulnya apa yang kakak-kakaknya itu lakukan kepada Yusuf? Dengan menanggalkan jubah maha indah itu, kakak-kakaknya itu sebetulnya mau ngomong gini sama Yusuf. Kamu itu gak seperti yang kamu kira. Kamu itu gak dicintai oleh papa. Kamu itu bukan siapa-siapa. Lihat, gak ada kan jubah itu sudah gak ada di tubuhmu. Kamu gak bisa mencapai apapun, kamu gak mungkin berhasil. Begitu pula dengan setan juga sama. Setan akan memberikan Anda sebuah false evidence atau bukti palsu. Ya, dengan apa? Dengan mengatakan bahwa kamu gak dicintai Tuhan. Kamu gak mungkin berhasil. Kamu gak mungkin sukses. Kamu itu punya banyak kelemahan. Kamu punya banyak kekurangan. Kamu gak mungkin jadi pemimpin. Kamu gak mungkin bisa prosper hidupmu. Kamu punya banyak kekurangan. Kamu gak ada dana.
Kamu gak mungkin bisa naik. Sudah terlambat, kamu sudah tua. Lihat, itu iblis itu bisa gunakan orang-orang di sekitar kita untuk apa? Mengatakan itu. Saya pernah ada sosok seseorang yang berotoritas, itu ngomong gini sama saya. Di mata saya, kamu itu gak layak jadi gembala. Gak bisa lebih tepatnya, kamu gak mampu di mata saya. Saudara, hari itu saya itu terus terang down. Ya, hari demi hari saya cuma dicacati isinya. Ya, saya selalu yang dibesar-besarkan adalah kelemahan saya. Bukan kelebihan saya, bukan kekuatan saya. Itu membuat saya down. Tapi saya menolak untuk mempercayai kata-kata itu. Saudara, hari ini puji Tuhan saya nggak mempercayai kata-kata itu. Kalau enggak, hari ini saya nggak bisa melihat diri saya mengembalakan ribuan orang. Ada amin? Siapa yang suka merendahkanmu? Siapa yang suka mentertawakan mimpimu? Siapa orang yang selalu meragukanmu? Lihat, ada orang-orang, mana mungkin kamu sukses? Mana mungkin kamu bisa lakukan itu? Kamu punya banyak kekurangan, kelemahan. Siapa kamu? Kamu itu dulunya kan begini, begitu. Iblis akan mencoba untuk memanipulasi Anda, memberikan Anda banyak bukti palsu untuk meyakinkan bahwa Anda nggak bisa mencapai apapun. Iblis akan berikan, ini loh saudara, berikan alasan-alasan yang masuk akal untuk memberikan Anda alasan mengapa seharusnya Anda tidak bermimpi. Dia bahkan memberikan alasan yang tepat kepada Anda untuk menghentikan Anda bermimpi. Supaya apa? Anda percaya kebohongannya bahwa Anda nggak bisa mencapai apapun di hidup ini. Saudara, itu yang dilakukan oleh kakak Yusuf. Lihat, kamu sudah gak punya jubah itu. Kamu bukan lagi anak yang dicintai. Kamu bukan siapa-siapa. Ya, kamu gak bakal jadi apa-apa seperti yang kamu mimpikan. Lihat keadaanmu sekarang, gak ada tanda-tanda lahiriah bahwa kamu punya sesuatu. Kamu gak diurapi. Coba, setan itu akan terus membombardir pikiran kita. Kamu gak diurapi, kamu gak disertai Tuhan. Mana bisa kamu sukses, kamu gak punya sumber daya. Kamu gak punya kekuatan. Terus membesar-besarkan kelemahan dan kekurangan kita. Itu ya, tapi terus-menerus mengecilkan kekuatan kita. Dan iblis, setan ingin membunuh Anda dengan itu. Membunuh mimpi Anda dengan itu. Kalau Anda mempercayai, that's it. Iya ya betul ya, aku ini gak lulus kuliah, mana bisa sukses. Aku gak menempuh pendidikan yang tinggi, mana mungkin aku sukses. Bener juga ya, siapa aku ini? Aku ini gak punya bakat, gak punya talenta. Mana bisa aku ini berhasil dalam hidup ini. Nah, kalau Anda mempercayai itu, that's it. Anda gak akan lagi bermimpi. Iblis berhasil menghentikan Anda untuk bermimpi. So hari ini izinkan mulut saya, melalui mulut saya Roh Kudus kasih tahu. Saudara, bermimpi itu adalah pilihan. Tuhan sudah meletakkan sebuah kapasitas untuk bermimpi. Sekalipun hari ini Anda gak punya banyak kelebihan. Pendidikanmu gak tinggi. Sekalipun hari ini memang benar kamu punya kelemahan dan kekurangan. Dengar baik-baik, sekalipun Anda punya keterbatasan. Kalau Anda masih bisa berdiri dengan iman. Dan bermimpi. Dengar baik-baik, Tuhan akan buka pintu dalam hidup Anda. Ada amin? Nah hal yang kedua, jadi kalau yang pertama iblis akan memberikan kita bukti-bukti palsu untuk Anda mempercayai kebohongan. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu tadi letaknya di mana? Padang gurun. Sumur itu kosong, tidak berair. Hal yang kedua yang kakak-kakaknya Yusuf itu lakukan kepada Yusuf adalah yang pertama diambil jubahnya, ditanggalkan jubahnya. Yang kedua adalah dilempar ke sumur yang kosong. Yang kering, tidak ada airnya. Ini yang iblis lakukan dalam hidup kita ini begini. Dia akan menggunakan keadaan-keadaan yang sulit untuk menghentikan Anda bermimpi.
Karena kenyataannya begini, dalam perjalanan Anda mencapai mimpi, Anda akan ketemu dengan masalah. Anda akan ketemu dengan kemustahilan. Anda akan ketemu sama kendala. Anda akan ketemu dengan rintangan ataupun halangan. Karena memang Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini pasti akan selalu mulus. Kalau ketemu pintu pasti langsung kebuka semua. Enggak, Anda akan ketemu sama pintu tertutup, sama keadaan-keadaan sulit. Tapi hari ini saya mau ingatkan, saya mau tanya, Yusuf itu ada di sumur itu selamanya atau cuman sementara? Sementara, saudara. Jadi hari ini kalau Anda itu ketemu sama kesulitan, Anda ketemu sama yang namanya masalah, kendala, kemustahilan, Anda ketemu keterbatasan, saudara ketemu sama oposisi atau penentang. Saudara, saya memvisikan tahun 2012, visi untuk bisa punya 1000 kelompok sel. Waduh, enggak semuanya itu nurut-nurut, siap. Enggak, saudara. Ada banyak orang gak mau jadi pemimpin. Ada banyak kendala. Ada banyak kemustahilan. Ada orang yang ngomong begini, ini visi ini kayak perusahaan, ini gereja atau perusahaan? Ada loh. Pasti Anda akan ketemu sama apa? Penentang. Anda ketemu dengan masalah. Bisa jadi Anda punya mimpi untuk pekerjaan Anda, karir Anda atau usaha Anda. Justru malah di masa pandemi ini declining atau malah bangkrut. Nah, iblis akan gunakan keadaan-keadaan sulit yang sebetulnya sementara ini untuk membuat Anda berhenti bermimpi, untuk membuat Anda letakkan mimpi itu lalu dikubur di tanah. Saya mau katakan, dengar baik-baik, jangan buru-buru menguburkan mimpi Anda. Hanya gara-gara keadaan sulit yang sementara ini. Hanya gara-gara hari ini Anda gagal. Jangan Anda memvonis masa depan Anda suram. Katakan amin. Hanya gara-gara hari ini Anda bangkrut. Jangan katakan bahwa aku pasti gak berhasil di masa depan. Jangan vonis masa depanmu dari keadaan sulit yang Anda alami hari ini. Hanya gara-gara hari ini Anda kehilangan banyak hal. Karena pandemi ini mungkin menggoncang Anda. Dengar baik-baik, jangan memvonis hidup Anda bahwa selama-lamanya Anda akan gagal. Anda gak bisa berhasil. Karena apa? Keadaan sulitmu yang sementara ini hanyalah sementara. Saudara, itu ada due date-nya, ada expired date-nya. Nah, di titik ini, apa yang perlu Anda lakukan? Jangan buru-buru kuburkan mimpi Anda. Tetaplah bermimpi. Yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf? Kita baca di ayat yang ke-25. Kemudian, duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Jadi hal ketiga yang dilakukan oleh kakak-kakaknya adalah menjual Yusuf kepada orang Ismail. Katakan menjual Yusuf kepada orang Ismail. Nah, ini yang saya namakan sebagai, saudara, penundaan. Jadi iblis itu ingin membunuh mimpi kita dengan apa? Yang pertama adalah dengan bukti-bukti palsu. Kamu gak disertai, kamu gak dicintai Tuhan, kamu gak punya kemampuan, mana bisa kamu sukses, kamu punya banyak kelemahan, kekurangan. Lihat di masa lalu kamu itu punya banyak kesalahan. Kamu sudah tua, terlambat untuk bermimpi. Saya mau kasih tahu, ada seorang pensiunan angkatan darat yang bernama Kolonel Sanders. Setelah dia pensiun, dia gak ngerti bagaimana untuk bisa melanjutkan hidup. Lalu dia bermimpi, dia itu punya resep, namanya resep ayam goreng. Dia bermimpi, aku akan buka depot di mana-mana. Lalu dia coba tawarkan resepnya dia ke banyak restoran. Dia menerima 1000 kali penolakan. Orang ngomong, mana bisa, mana laku resep begini.
Gak ada orang yang mau, apalagi di barat ini resep apaan. Gak ada orang satupun orang yang mau ambil resepnya dia. Dia menerima 1000 penolakan. Tahu gak usianya dia waktu itu umur berapa? Umur 70 saudara. Lalu akhirnya dia bermimpi untuk membuka depot sendiri. Memang dia meninggal umur 80. Saudara, berarti sisa hidupnya cuma 10 tahun. Tapi 10 tahun itu dia gunakan untuk bermimpi. Hari ini, saudara, di negara mana yang gak ada KFC? Saya waktu kecil makanan termewah saya itu kalau papa saya belikan ayam goreng ini, waduh makan saya bisa 3 piring. Gitu ya. Hari ini kalau Anda merasa bahwa usia Anda sudah senja, jangan dengarkan kata-kata setan. Bermimpilah. Katakan amin. Kamu sudah telat. Kamu punya banyak kelemahan, kamu masih muda, kamu gak punya pengalaman. Iblis akan berikan segudang alasan yang masuk akal dan alasan yang tepat untuk meyakinkan Anda bagaimana seharusnya Anda gak perlu bermimpi lagi. Jangan dengarkan. Yang kedua, dia akan gunakan keadaan-keadaan sulit yang sementara untuk membunuh mimpi Anda. Yang ketiga, dia akan gunakan penundaan-penundaan dalam hidup kita untuk membuat kita berhenti bermimpi. Saudara, ternyata gini loh, masalahnya dengan masyarakat kita ini disuguhkan dengan berbagai, apalagi di zaman modern, dengan berbagai suguhan-suguhan yang instan. Betul ya? Kita ini, dunia ini sedang, perubahan dunia ini adalah ingin menciptakan sesuatu yang kalau bisa cepat itu lebih baik. Zaman dulu kita bayar tol pakai bayar gitu ya, pakai uang, lalu orangnya masih lihat ngitung kembaliannya, itu lama. Sekarang pakai kartu, lebih cepat, betul nggak? Ini pun masih pelan, gitu ya. Di negara lain nggak perlu pakai berhenti, tinggal lewat sudah langsung terkuras uang kita, gitu ya. Nah, akibatnya kita ini sudah terbiasa dengan yang namanya mentalitas instan. Makanya orang itu jadi kepengen begini, aku kepengen bisa kaya cepat. Aku kepengen bisa cepat berhasil. Aku kepengen bisa cepat sukses. Kalau kita punya mimpi, kita kepengen mimpi kita itu terjadi secepat kilat. Dan yang buruknya dari mentalitas instan ini adalah ketika mimpi kita ini tidak terjadi secepat yang kita kira, kita menjadi mudah menyerah. Di tengah jalan kita menganggap, ya sudah, kita letakkan mimpi ini dan kita nggak lagi bermimpi. Nah, itu problemnya. Masalahnya begini, dalam hidup ini kadangkala Tuhan itu sengaja menunda sesuatu dalam hidup kita. Ada penundaan-penundaan. Tuhan mengizinkan kita menunggu lebih lama. Why? Kenapa Tuhan izinkan kita menunggu? Begini, saya temukan paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, karena Tuhan itu ingin membesarkan atau memperbesar kapasitas kita terlebih dahulu. Karena Tuhan tahu penggenapan mimpi kita itu lebih besar daripada apa yang kita bisa handle hari ini. Makanya Tuhan itu berurusan memperbesar kapasitas kita. Ya, saya dulu canangkan 1000 CG, itu tahun 2012, saya tuh pengennya tahun depan sudah langsung 1000. Tapi saya tahu kalau di tahun 2013 itu 1000 saya nggak bisa handle. Saya belum punya kapasitas untuk handle. Bisa jadi malah berantakan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita menunggu? Karena Tuhan itu masih melihat bahwa karakter kita ini belum siap. Jadi Tuhan itu hendak mempersiapkan karakter kita. Ada amin. Jadi sebetulnya kenapa Tuhan itu izinkan kita menunggu? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Jadi kalau Anda alami kemunduran, kalau Anda alami penundaan, jangan menyerah di tengah jalan. Setialah di situ. Kenapa? Karena sebetulnya your setback is your setup. Kemunduranmu, penundaanmu adalah persiapan menuju penggenapan mimpi. Katakan amin. Nah, coba ya, apa yang Habakuk katakan? Habakuk, coba saya bukakan ya.
Habakuk pasal yang ke-2 ayat 3 sampai 4. Sebab penglihatan itu atau mimpi itu, visi itu masih menanti saatnya. Tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, kalau ada penundaan, gak secepat yang Anda kira, nantikanlah itu, katakan nantikanlah itu. Jadi jangan menyerah, tapi nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar itu akan hidup oleh imannya atau percayanya. So, kalau Anda mengalami penundaan, Anda harus menunggu. Dengar baik-baik, jangan lepas imanmu. Orang benar hidup oleh imannya. Jangan menyerah, tapi nantikanlah itu. Katakan nantikanlah itu. Petani itu tahu waktu dia nabur, besok gak langsung panen. Harus menunggu beberapa bulan. Mau tanam jagung kayak padi kayak. Nah, apa yang dilakukan petani? Dia sabar menunggu. Nah, sabar menunggunya petani itu bukan berarti makan tidur, ongkang-ongkang kaki, gak lakukan apapun. No. Tiap hari petani itu harus menyirami ladangnya. Membersihkan dari hama, membersihkan atau menghalau rubah-rubah kecil yang merusak tanaman. Menghalau burung-burung, mencabut setiap semak duri, tiap hari disirami, dipupuki. Jadi menunggu itu bukan berarti diam menganggur. Menunggu itu berarti Anda tetap setia, kerjakan tanggung jawab Anda dengan penuh iman. Katakan amin. Walaupun berlambat-lambat, itu pasti akan Anda capai asal Anda tidak menyerah di tengah jalan. Nah, masalahnya banyak orang ketika mimpinya gak datang secepat yang dia harapkan, dia menguburkan mimpi itu, dia gak lagi bermimpi, dia gak lagi kerjakan mimpinya. Dan iblis menang. So, hari ini, kalau Anda lihat Yusuf itu dijual ke orang Ismail. Saya mau tanya, orang Ismail itu bawa dia kemana? Ke Mesir. Di Mesir itu dia jadi budak. Lalu gara-gara dia ini difitnah, dia masuk ke penjara. Di penjara dia itu bukan di penjara setahun 2 tahun loh. Saudara, kalau katakanlah dia dijual, dia jadi budak itu mungkin setahun. Gini, dari dia terima mimpi sampai dia jadi penguasa di Mesir itu 14 tahun. Ya, kalau tahun pertama dia jadi budak, lalu tahun keduanya dia di penjara, berarti dia di penjara itu minimal 10 sampai 11 tahun. Berarti itu panjang penjaranya itu. Bukan cuman sebulan 2 bulan dia di penjara, tapi lama. Di titik itu dia mungkin sudah lepaskan mimpinya. Tapi tahukah, justru di penjara itu, itulah jalan menuju penggenapan mimpi. Gara-gara apa? Ada seorang juru minuman yang dia tafsirkan mimpinya. Gara-gara dia ditafsirkan lalu dia keluar, satu kali kelak ketika Firaun membutuhkan seorang yang bisa menafsirkan mimpi, juru minuman ini ingat sama siapa? Yusuf. Dan Yusuf keluar, Yusuf menafsirkan mimpinya Firaun, lalu dia dipercaya menjadi penguasa. Justru dengan dijualnya dia ke Mesir, dengan dia di penjara, itu adalah set-up-nya Tuhan. Skenario-nya Tuhan untuk justru menggenapi mimpinya. Jadi kalau Anda alami penundaan, itu adalah Tuhan yang ngatur. Untuk apa? Supaya Anda menggenapi mimpi Anda pada ujungnya. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Saya tutup dengan ini, kita kembali ke Kejadian 37 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Jadi apa respon kita? Saya tutup dengan ini. Ayat yang ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Perhatikan ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Dengan kata lain, kamu ini mimpi apa sih? Kamu jadi raja penguasa atas kami? Gitu ya. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9.
Perhatikan responnya Yusuf. Jadi Yusuf itu kan mimpi. Berkas gandumnya tegak, lalu kakak-kakaknya, berkas gandum kakaknya menyembah kepada berkas gandumnya dia. Lalu gusarlah dan bencilah kakak-kakaknya ngomong. Sambil ngomong begini, kamu ini mimpi apa kamu ini? Kamu mau jadi penguasa atas kami? Ketika Anda punya mimpi, pasti ada orang-orang yang mentertawakan, yang merendahkan, meremehkan. Gitu ya. Lalu coba lihat respon Yusuf ketika dia terima perlakuan kakak-kakaknya itu. Lihat ayat yang 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maksudnya gimana? Jadi Yusuf ketika dia bermimpi lalu ada penentang, lalu ada orang yang mentertawakan. Dia bermimpi lagi sesuatu yang lebih besar. Awalnya dia bermimpi berkas gandum, sekarang dia bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Iblis itu akan gunakan bukti-bukti palsu untuk membunuh mimpi Anda. Menekankan kelemahan Anda, mengabaikan kelebihan Anda. Iblis akan menggunakan hal-hal sulit atau keadaan sulit yang sementara untuk membuat Anda berhenti bermimpi. Dan yang ketiga, iblis akan menggunakan penundaan-penundaan yang Anda alami untuk membuat Anda menyerah dan berhenti bermimpi. Kalau Anda bermimpi dan iblis menggunakan 3 hal ini untuk menghentikan Anda, ini yang Anda lakukan. Dream again. Dream bigger. Dream another dream. Yusuf bermimpi berkas, diserang kakaknya. Dia kembali dengan mimpi yang jauh lebih besar. Bermimpilah melampaui semua keterbatasanmu. Bermimpilah melampaui semua keadaan sulitmu. Dan yang terakhir, bermimpilah melampaui semua penundaan-penundaan yang Anda alami. Bermimpilah lebih besar. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.